Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para anak-anak yang kami sayangi, anak-anak kelas 6, baik 6A, 6B, 6C dan 6D, mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran nahwu kelas 6 yang kemarin membahas masalah istisna. Namun sebelum kami melanjutkan pelajaran nahwu, kami akan berpesan kepada anak-anak dulu, di dalam kita mencari ilmu kita harus tahu apa yang menjadi pokok untuk mencapai keberhasilan anak-anak. Kados ingkang dipun dawuhaken wonten ing kitab Ta'limul Muta'allim, warra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu. Termasuk pokok untuk mencapai keberhasilan adalah ada dua. Satu, sungguh-sungguh, bahasa Arabnya al-jiddu. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Yang kedua, harus anak-anak mempunyai cita-cita tinggi. Bahasa Arabnya adalah himmatun aliyah. Kedua-duanya ini harus digabung jadi satu, yaitu harus sungguh-sungguh dan harus mempunyai cita-cita yang tinggi, supaya anak-anak bisa mencapai keberhasilan yang maksimal. Ya, pesan Pak Guru cukup sekian, minta untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Sebelum pelajaran nahwu kita lanjutkan, kemarin masalah istisna sing mustasna biillah kurang lengkap. Ini saya ringkaskan dan saya lanjutkan. Untuk mustasna biillah mustasna atau isim yang terletak sesudah lafal illah. Ini kemarin ada 3, ada 2, 1 terdapat pada kalam tam, terdapat dalam kalam nakis. Kalau ada mustasna sesudah illah yang terdapat di dalam kalam tam, kemarin sudah dijelaskan, kalam tam adalah kalam yang ada mustasna minhunya atau menyebut mustasna minhu. Ini ada 2, kalam tam mujab dan kalam tam manfi. Kalam tam mujab adalah kalam yang ada atau menyebut mustasna minhu dan tidak diawali dengan nafi, nahi atau istifham. Ini contohnya. Ini al-qaumu mustasna minhu, illa huruf istisna, zaidan mustasna. Kalau ada mustasna biillah yang terdapat di dalam kalam tam mujab, maka harus mustasna dibaca nasab, tidak boleh yang lainnya, wajib. Qoma fi'il, al-qaumu fa'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il plus atau fa'il dan mustasna minhu huruf
illa huruf istisna zaidan mustasna. Nah, mustasna ini wajib dibaca nasab, tidak boleh yang lainnya. Ini ringkasan yang kemarin sudah. Yang kedua, kalau ada mustasna bi illa terdapat dalam kalam tam manfi, kalam yang diawali dengan nafi, ini contohnya ma bisa, la bisa, qomal qaumu illa zaidun, bisa dua, bisa dua. Kalau terdapat dalam kalam tam manfi, cara bacanya ada dua. Nomor satu bisa rafa menjadi badan. Yang kedua bisa nasab menjadi istisna. Nih. Kalau ada mustasna bi illa dalam kalam tam manfi, boleh dibaca dua mustasnanya. Ini mustasna, ini mustasna. Yang ini boleh rafa. Kalau menjadi rafa, ini terkepnya menjadi badal. Al qaumu bukan mustasna minhu lagi, menjadi mubdal minhu. Illa huruf illa huruf istisna tapi tidak bisa beramal. Yang kedua bisa dibaca nasab menjadi istisna. Koma ma koma al qamu mustasna minhu illa huruf istisna zaidan mustasna. Ini kemarin sudah, ini hanya pengulangan saja. Lain sekarang yang kemarin belum adalah kalau ada mustasna bi illa dalam kalam nakis, ini bisa tiga, bisa rafa, bisa nasab, bisa jer, tergantung amilnya masing-masing. Contoh makoma illa zaidin, ini dikatakan kalam nakis karena tidak ada mustasna minhu, hanya ini enggak ada mustasna minhunya, yang ada hanya mustasna. Ini huruf istisna, ini namanya mustasna. Nah, karena mustasna minhu, karena mustasna bi illa yang terletak pada kalam nakis, ini menurut amilnya, maka yang komal qaumu illa yadun ini diterkib menjadi fa'il. Jadi tidak mustasna lagi tapi menjadi fa'il. Jadi koma ma koma fi'il, ini fa'il. Maka tetap maknanya masih tapi amalnya tidak bisa beramal. Ini hurufnya, huruf istisnanya. Lima koma fi'il illa tetap huruf istisna tapi tidak bisa beramal. Lah zaidun sing mustasna ini menjadi fa'il, fa'ile lafal koma. Yang nomor dua bisa dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Ma qom ma darabtu, contohnya darabtu illa zaidan. Ma darab fi'il, tu fa'il, nah ini maf'ul bih. Illa tetap huruf istisna, maknanya masih tapi tidak bisa beramal sebagai istisna. Yang ketiga jer.
Contoh marartu illa bi Zaidin. Maror fi'il, tu fa'il, illa huruf istisna, bi huruf jar, Zaidin majrur. Nah, ini ringkasan dari awal masalah mustasna bi illa. Nah, ini mohon nanti diulang-ulang supaya bisa paham sungguh-sungguh. Kalau nanti belum paham bisa ditanyakan kepada siapa yang ada di samping kalian semua yang mendampingi belajar kalian. Ini seterusnya saya lanjutkan pelajaran seterusnya, yaitu mustasna bi ghairin wasiwan. Sebelum kita membaca kitab, mari kita hadiah Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng Nabiullah Khadir, dumateng Syekh Abdul Qadir Jilani, dumateng Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Arwani, sedaya masyayikh Madrasah Tasbiqut Thulab Salafiyah, lan khusus dumateng sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Sun Haji radhiyallahu taala anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna lan utawi mustasna bi ghairin kelawan lafal ghairu, wasiwan lan lafal siwan, wasuwan lan lafal suwan, wasawain lan lafal sawain, majrurun iku di i'rabi jar, la ghairu ora liyane majrur. Wal mustasna lan utai mustasna bi khola kelawan lafal khola, wa ada lan lafal ada, wa hasya lan lafal hasya, ya juju iku wenang nasbuhu opo nasobe mustasna, wa jarruhu lan jere mustasna. Nahu qamal qaumu khala zaidan wa zaidin, upamane dawuh qamal qaumu khala zaidan wa zaidin, wa ada amron wa amrin lan dawuh ada amron wa amrin, wa hasya bakron wa bakrin lan dawuh hasa bakron wa bakrin. Yang wajib dihafalkan, ini saya bacakan. Mustasna ngangge ghairu, siwan, suwan, sawaun punika dipun waos jar dados mudhof ilaih. Nahwu qamal qaumu ghairu zaidin, katabal qaumu suwa amrin, katabal qaumu sawa bakrin. Kalimah ghairu, siwan, suwan, sawaun akhir hurufipun dipun i'rabi kados mustasna ba'da illa. Mustasna ngangge khola, ada, kasha punika saged dipun waos nasab utawi jar. Nahwu qamal qaumu khala zaidan, qamal qaumu khala zaidin. Ada amron, ada amrin, hasya bakron, hasa bakrin. Nah, ini saya terangkan. Yuk lihat ke papan tulis lagi. Ini sementara hapus dulu. Dihapus dulu.
mustasna dengan ghairu, ini yang kelompok kedua, 4 kata, siwan, suwan, dan sawaon. Ini contoh qomal qaumu ghaira zaidin, atau mustasna dengan ghairu siwan suwan sawaon, ini harus dibaca jar. Ini mustasna, mustasna, mustasna. Mustasna sama ini. Ini wajib dibaca jar semua. Tak ulangi lagi, mustasna dengan ghairu siwan suwan sawaun, ini harus dibaca jar, dibaca jar, harus majrur. Jadi contoh koma fi'il, kalau ada fi'il harus ada fa'il, al-qomu fa'il, ghairu huruf istisna, zaidin mustasna. Nah, mustasna setelah lafal ghairu ini wajib di i'robi jar menjadi mudhof ilaih. Wajib dibaca jar menjadi mudhof ilaih, otomatis lafal ghairu, lafal siwan, lafal suwan, lafal sawaun menjadi mudhof. Nah, tak ulangi sekali lagi, mustasna dengan ghairu siwan suwan sawaun, ini wajib dibaca jar menjadi mudhof ilaih, otomatis lafal ghairu, lafal siwan, lafal suwan, lafal sawaun menjadi mudhof. Apa mau dikompliti? Qomal qaumu ghaira zaidin, qomal qaumu siwa zaidin, qomal qaumu suwa zaidin, qomal qaumu sawa zaidin. Ini tak hapus dulu yang mustasna sudah. Jadi mustasna dengan 4 kata ini harus dibaca majrur. Nah sekarang lafal ghairunya, lafal ghairu, lafal siwan, lafal suwan, lafal sawaun, i'rabnya bagaimana? Kalau mustasnanya tadi kan harus dibaca jar. Nah sekarang lafal ghairu siwan suwan sawaun harus bagaimana? Ini harus di i'robi sama dengan mustasna bi illah. Berarti kita harus lihat mustasna illah depan tadi. Kalau kalam tam, nah ini tam, ada 2 mujab. Nah, ini yang mujab dulu. Contoh qomal qaumu. Ini kalau ada mustasna bi ghairu terletak pada kalam tam mujab, lafal ghairu, lafal suwan, lafal siwan, sawaun wajib dibaca nasab. Qomal qaumu ghaira zaidin. Minta perbesar biar jelas.
tam mujab. Contoh komal kaumu ghaira zaid. Nih, kalau ada mustasna dengan ghairu, nih lafal ghairu, ini koma ini fi'il, al-qawmu ini fa'il, dan mustasna minhu ghairu ini huruf. Nah, ini mustasna. Yang mustasna ini wajib jar, wau jadi mudhof ilaih. Nah, lafal ghairi menjadi mudhof dan wajib dibaca nasab sebab lafal ghairu ini terletak pada kalam tam mujab. Wajib dibaca nasab. Ini fathah. Siwan juga begitu. Qomal qaumu siwa zaidin. Qomal qaumu suwa zaidin. Khusus dua ini, siwa dan suwa, ini i'rabnya atau alamatnya muqaddarah atau dikira-kirakan atau tidak terlihat fathahnya. Jadi siwa ini enggak, siwa suwa ini enggak ada harokatnya, ini fathahnya ini muqaddarah. Jadi alamatnya fathah muqaddarah. Yang terakhir qomal qaumu sawa'a. Nah, kalau ini jelas sawa'a zaidi. Kita ulangi lagi caranya. Kalau ada mustasna dengan ghairu, siwan, suwan, sawaun, mustasna wajib dibaca jar menjadi mudhof ilaih. Berarti lafal ghairu dan temannya atau siwan, suwan, sawaun menjadi mudhof. Nah, kalau mustasna bi ghairu, siwan, suwan, sawaun terletak pada kalam tam mujab, lafal ghairu wajib dibaca nasab alal istisna. Jadi qomal qaumu ghaira zaidin. Ini wajib. Alasannya apa? Sebab terletak pada kalam tam mujab. Yang tidak diawali nafi. Begitu pun siwa, suwa, sawa'a sama. Jadi kalau ngerab ya koma fi'il, al-qaumu fa'il dan mustasna minhu, ghaira huruf istisna menjadi mudhof, zaidin mustasna menjadi mudhof ilaih, alamatnya jelas kasrah. Ini yang mujab. Ya, saya taruh sini ya. Kalam yang kedua kalam tam manfi. Kalau terletak pada kalam tam manfi bagaimana? Kalau tam manfi contohnya maqamal qaumu ghaira zaidin. Mal qaumu ghairu zaid. Nah, kalau di dalam kalam tam manfi, lafal ghairu lawan lafal siwa, lafal suwan, lafal sawaun bisa dibaca dua. Bisa dibaca dua. Nomor satu bisa dibaca rafa dhamma.
maqamal qaumu ghairu zaidin, boleh. Nah, menjadi badal. Yang kedua, bisa dibaca nasab menjadi istisna, maqamal qaumu ghairu zaidin. Ma huruf nafi, koma fi'il, al qaumu fa'il dan mustasna minhu, dan mustasna minhu ghairu. Nah, kalau ini berarti berubah, kalau rafa ini menjadi mubdal minhu. Ghairu tetap huruf istisna menjadi mudhof, zaidin mustasna, dan mudhof ilaih. Jadi double. Nah, ini siwan juga begitu, suwan ya begitu, sawaan ya begitu. Kesimpulannya, tak ulangi sekali lagi, ini tadi jelimet. Kalau ada mustasna dengan ghairu, siwan, suwan, sawaun, mustasna wajib dibaca jer menjadi mudhof ilaih. Otomatis lafal ghairu, lafal siwan, lafal suwan, lafal sawaun menjadi mudhof. Wajib dibaca jer tadi mustasnanya. Lah sekarang lafal ghairu, lafal siwan, lafal suwan, lafal sawaun harus di i'rab seperti mustasna bi illa. Rinciannya, kalau lafal ghairu, siwan, suwan, sawaun terdapat dalam kalam tam mujab, lafal ghairu wajib di i'rabi nasab. Qamal qaumu ghairu zaidin, qamal qaumu siwa zaidin, qamal qaumu suwa zaidin, qamal qaumu sawa zaidin. Itu wajib nasab. Khusus yang dua, siwa dan suwa, alamat nasabnya fathah muqaddarah, tidak terlihat fathah. Kalau terdapat dalam kalam tam manfi, bisa dibaca dua. Nomor satu bisa rafa menjadi badal, yang nomor dua bisa nasab menjadi istisna. Jadi ma huruf nafi, koma fi'il, al qaumu fa'il dan mubdal minhu, ghairu huruf istisna tapi tidak bisa beramal menjadi mudhof, dan zaidin menjadi mudhof ilaih dan mustasna. Ini menjadi badal, sekaligus mustasnane dirubah menjadi badal. Berarti lafal ghairu di sini tidak bisa beramal, tapi artinya masih bisa. Yang nomor dua, bisa dibaca nasab alal istisna, ma huruf nafi, koma fi'il, al qaumu fa'il dan mustasna minhu, ghairu huruf istisna menjadi mudhof. Ini double ini kalau ngerap yo sulit nih. Zaidin mustasna, zaidin dan menjadi mudhof ilaih. Nah, saya kira sekian untuk pelajaran kali ini. Nanti bisa lain waktu dilanjutkan lagi. Semoga benar-benar membawa barokah dan manfaat untuk kita semua, sehingga kita menjadi anak yang soleh zahiran wa batinan.
wonten dunya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Saking kaula wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.